Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth for your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. Oh, you're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth for your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. Oh, you're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Oh, you're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Salam warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Voice of Victory di hari ini. Sebelum kita memulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini, karena kami percaya hari ini harinya Tuhan, hari yang penuh sukacita kami alami, karena kami punya Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang telah menebus hidup kami dan telah memberkati kami. Dan biarlah hidup kami terus berfungsi sesuai dengan rencana-Mu. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami minta Roh Kudus bekerja di dalam setiap pribadi kami untuk mengubah hidup kami, karena firman itu adalah terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Biarlah
kami semua berfungsi sesuai dengan rencana-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Jadi hari ini saya sharingkan firman Tuhan melalui kitab Efesus 1 ayat 11. Dikatakan begini, Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, ketika membaca ayat ini saya teringat bagaimana cerita seorang Yakub. Ya, Yakub yang artinya seorang penipu itu bisa diberkati oleh Ishak ayahnya. Ya. Di Kejadian 27 di sana dikatakan bahwa ketika Ishak menyuruh Esau anaknya yang sulung untuk berburu, dan buruannya itu untuk dimasak dan menghidangkan kepada Ishak ayahnya, dan nanti Ishak akan memberkati Esau. Ketika didengar oleh istrinya Ribka, di situ Ribka menyuruh Yakub anaknya untuk menyembelih binatang peliharaannya, ternaknya, dan dimasak oleh Yakub dan akhirnya dihidangkan. Ceritanya begini, ketika Yakub mau menghidangkan makanan itu kepada Ishak bapaknya, ketika mau menghadap kepada Ishak, Ishak berkata, "Siapakah engkau?" Disitulah Yakub itu berkata, "Ini aku Esau anakmu." Ya, ketika dihadapan dan setelah dimakan itu akhirnya singkat cerita Yakub itu disuruh mendekat kepada Ishak bapaknya, "Ayo mendekat kepadaku." Dan di situ Ishak berkata, "Kalau suaramu itu engkau adalah suara Yakub, tetapi ketika aku raba tubuhmu, engkau adalah Esau." Dan ketika dipeluk, dicium anak itu, dan baunya itu adalah baunya Esau. Dan disitulah akhirnya Ishak memberkati Yakub. Di sini Bapak Ibu kita belajar tentang peristiwa ini, kita bawa ke dalam bagaimana pengertian Injil di sini. Ya, di sini dikatakan tadi, ketika kita di dalam Kristus, Yakub diberkati oleh bapaknya ketika dia mengenakan pakaian Esau dan juga kulitnya itu dibalut dengan kulit binatang ya oleh ibunya, dan diraba semua itu, dan bau-baunya Esau itu terdapat pada diri Yakub. Disitulah Ishak memberkati Yakub. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan sejak semula. Ketika kita masih mengenakan tubuh jasmani pribadi kita mengenakan pribadi kita tidak akan mengalami apa-apa di hadapan Bapa di surga. Tetapi ketika kita mengenakan Kristus dalam hidup kita sudah dilahirkan baru. Di Korintus dikatakan, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Di Galatia 3 dikatakan begini, barang siapa orang yang telah dibaptis di dalam Kristus, dia mengenakan Kristus. Saya percaya warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pikiran kita ya, bahwa kita itu setelah kita dibaptis di dalam Kristus, kita mengenakan Kristus dalam hidup kita. Sehingga Bapa di surga itu bukan lagi melihat pribadi kita, tetapi melihat pribadi Kristus yang ada di dalam diri kita. Jadi kita bersyukur kita punya Tuhan yang sudah memberikan jubahnya kepada kita, sehingga berkat daripada Bapa, berkat untuk Tuhan kita Yesus Kristus juga dilimpahkan kepada kita. Sehingga hidup kita dimanapun kita berada, kita diberkati. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena ada pribadi Kristus di dalam diri kita. Jadi warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Allah yang sudah memberkati kita dan menyelamatkan hidup kita dan mengubah hidup kita. Biarlah hidup kita yang sekarang yang sudah diberkati, yang sudah diperbaharui ini, biarlah hidup kita menjadi pengaruh dimanapun kita berada. Karena hidup Tuhan berdiam dalam diri kita. Saya percaya warga kerajaan Tuhan yang dimanapun kita berada, Tuhan selalu memakai kita untuk memperluas kerajaannya, supaya setiap orang bertelut dan lidah mereka mengaku hanya Yesus Kristus Tuhan di dalam hidup mereka. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur Bapa. Melalui peristiwa Yakub yang diberkati ini, kami percaya bahwa kami orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk diberkati. Tetapi ketika kami mengenakan Kristus dalam hidup kami, dan hidup kami semakin hari semakin diberkati, dan kami menjadi berkat, menjadi pengaruh dimanapun Engkau tempatkan kami, untuk nama Bapa di surga dipermuliakan. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah memilih kami, dan Engkau sangat-sangat memberkati kami. Dimanapun kami berada, kami percaya hidup kami untuk membawa pengaruh kerajaan Allah, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Amin.